Halo teman-teman, kembali lagi bersama Portal Fisika, channel yang mengulas berbagai macam informasi tentang fisika. Sebelum menonton, silakan subscribe channel ini ya, supaya kami dapat berkembang dan bermanfaat bagi teman-teman. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang materi fisika mengenai gerak lurus. Nah, untuk materi gerak lurus ini kita bisa membagi menjadi dua sudut pandang. Yang pertama, gerak lurus pada sumbu X atau sumbu horizontal, dan juga sumbu Y atau sumbu vertikal. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus pada sumbu horizontal dulu atau sumbu X. Nah, untuk gerak lurus pada sumbu horizontal dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah gerak lurus beraturan atau disingkat dengan GLB. Kemudian yang kedua ada gerak lurus berubah beraturan atau disingkat dengan GLBB. Nah, apa itu GLB? Apa itu GLBB? Nah, mari kita simak videonya. Yang pertama, GLB. GLB ini ada syarat khusus, yaitu kelajuannya itu harus konstan. Artinya tidak ada perubahan kelajuan setiap kecepatannya. Nah, untuk rumusnya sendiri itu hanya satu, yaitu untuk mencari kecepatan atau kelajuannya itu sama dengan S dibagi T. Nah, jika kelajuan berarti jarak dibagi waktu. Jika kecepatan maka perpindahan dibagi dengan waktu. S itu sebagai jarak atau perpindahannya, kemudian T itu adalah waktunya. Nah, untuk GLBB sendiri itu syaratnya juga ada, yaitu kelajuannya itu tidak konstan. Artinya apa? Kelajuannya setiap waktu itu berubah. Nah, bisa dipercepat, bisa diperlambat. Kalau dipercepat itu artinya percepatannya itu positif. Sedangkan jika diperlambat itu A-nya atau percepatannya itu negatif. Nah, di GLBB ini ada 3 rumus yang harus kita pahami. Yang pertama, VT sama dengan V0 plus AT. Nah, VT ini adalah sebagai kecepatan akhir dan V0 ini adalah kecepatan awal. A ini adalah percepatan dan T ini adalah waktu. Rumus yang kedua yaitu S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. S ini sebagai jaraknya, kemudian V0 ini adalah kecepatan awal dan T ini adalah waktu. Nah, A ini adalah percepatan, T ini waktu juga. Rumus yang ketiga adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, untuk pada kasus GLBB ini kita bisa menggunakan beberapa rumus, 3 rumus ini tergantung dengan soal yang diketahui. Jika kita mau mencari jarak, nah di sini kan ada 2 persamaan yang ada jaraknya. Yang pertama, S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat dan juga VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2S. Mana yang kita gunakan? Jika nanti diketahui waktunya dan tidak diketahui kecepatan akhirnya, maka kamu atau teman-teman bisa menggunakan rumus yang kedua. Tapi jika nanti mencari S tapi tidak diketahui waktunya atau T-nya, sedangkan diketahui kecepatan akhirnya, maka teman-teman bisa menggunakan rumus yang ketiga. Oke, biar tidak bingung, saya kasih keterangan sebagai pengingat saja. Nah, untuk V itu sebagai kecepatannya, kemudian V0 itu kecepatan awal, VT itu kecepatan akhir, S itu jarak, kemudian A itu adalah percepatan, T itu sebagai waktu. Nah, untuk satuannya V atau kecepatan tadi meter per sekon. Meter per sekon ini didapat dari mana? Dari rumusnya. Karena S per T jarak dibagi waktu, maka jarak itu kan satuannya meter, T satuannya sekon atau T. Maka satuan dari kecepatan itu adalah meter per sekon. Nah, kecepatan awal, kecepatan akhir pun sama. Satuannya adalah meter per sekon.
Untuk jarak meter, percepatan itu meter per sekon kuadrat. Jadi satuan dari kecepatan dan juga percepatan itu berbeda. Jika kecepatan tadi meter per sekon saja, kalau percepatan itu S-nya itu kuadrat atau sekonnya itu kuadrat ya. Nah, terkadang banyak siswa yang bingung mengerjakan soal gerak lurus berubah beraturan karena terkadang pada soal itu tidak dijelaskan secara terperinci beberapa besaran. Nah, pada kasus GLBB ini kita sebenarnya bisa mengambil besaran jika tidak dijelaskan secara terperinci. Misalkan nih, nah ada mobil yang awalnya diam, tidak bergerak, kemudian dia bergerak. Nah, artinya di situ meskipun tidak dijelaskan besarannya, artinya kecepatannya itu nilainya sama dengan 0. Ya, pokoknya kalau jika ada benda yang awalnya diam kemudian bergerak, maka kecepatan awalnya itu adalah 0. Nah, kasus yang kedua, ketika ada mobil yang bergerak, nah kemudian diam atau berhenti, maka kecepatan di sini, kecepatan akhirnya itu sama dengan 0. Ya, beda kasus. Kalau tadi mobilnya itu diam, awalnya diam kemudian bergerak, maka kecepatan awalnya 0. Nah, ketika ada mobil yang bergerak kemudian dia berhenti, maka kecepatan akhirnya itu sama dengan 0. Oke, kira-kira ada yang bingung? Ya. Oke teman-teman, kita tadi sebelumnya sudah mempelajari konsep mengenai GLB dan juga GLBB ya. Nah, untuk memperdalam materi ini kita akan terapkan pada soal supaya nanti kita bisa memahami materi ini lebih dalam. Sebuah bus bergerak dari A ke B pada pukul 6.30 dengan kelajuan rata-rata 50 km per jam. Jarak dari A ke B 190 km. Bus tersebut sampai di B pukul berapa? Nah, berarti pokoknya kalau kita mau mengerjakan fisika harus tulis dulu yang diketahui supaya apa? Nanti kita bisa menentukan rumus apa yang akan kita kerjakan sesuai dengan besaran yang diketahui. Ya, dari soal kita dapatkan yang pertama kecepatannya itu 50 km per jam. Yang kedua, di sini diketahui jaraknya 190 km. Nah, yang ditanyakan adalah berapa waktu yang dibutuhkan. Nah, berarti T yang ditanyakan ya. Oke, untuk mencari T kita bisa menentukannya dari rumus GLB ya. Rumus GLB tadi kan V sama dengan S dibagi T atau jarak dibagi waktu. Maka dari rumus ini kita bisa menentukan T-nya. T-nya berarti S per V ya. Nah, tinggal kita masukkan nih. T sama dengan S per V. S-nya tadi 190, kemudian V-nya itu sama dengan 50. Berarti nolnya kita coret. Berarti tinggal 19 per 5. Nah, 19 per 5 itu nilainya sama dengan 3,8. Nah, satuannya adalah apa? Karena di sini kilometer per jam, maka waktu yang ditulis di sini adalah jam. Ya kan? Nah, kemudian di sini kan dia berangkatnya pukul 6.30. Sebelum itu berarti ini kita konversikan dulu. Berarti kita dapatkan 3 jam lebih dari 80 atau 0,8 jam ya. Sorry, 0,8. Nah, 0,8 jam itu nanti akan kita kalikan dengan menit. Nah, atau 60. Berarti 6 kali 8 itu nilainya sama dengan 48. Nah, ini lebihnya sama dengan 48 menit. Jadi bus tadi bergerak dari A ke B itu selama 3 jam 48 menit. Dia akan tiba pada pukul 9 lebih 48 menit. Nah, itu dia jawabannya. Nah, teman-teman, kita coba soal yang lain ya. Oke, ini ada soal. Perhatikan grafik V terhadap T di bawah ini.
dapat disimpulkan kecepatan benda pada saat T sama dengan 7 detik adalah berapa meter per sekon. Nah, yang dicari adalah kecepatan. Oke, nah dari grafik ini diketahui bahwa kasus ini adalah kasus GLBB. Kenapa kasus GLBB? Karena di sini ada perubahan kecepatan dari yang awalnya 5 menjadi 15. Oke. Nah, berarti kita bisa menggunakan GLBB. Nah, dari soal didapatkan bahwa kecepatan awalnya itu sama dengan 5 meter per sekon, kemudian kecepatan akhirnya itu sama dengan 15 meter per sekon. Nah, waktunya di sini ada 10 detik. Ya. Tapi nanti yang ditanya itu adalah kecepatan ketika detiknya itu adalah 7 detik. Berarti kita harus lihat dulu. Masih ingat dengan rumus GLBB yang ada 3? Nah, jadi ada 3 ya, rumus yang pertama, rumus yang kedua, dan rumus yang ketiga. Kita gunakan rumus yang keberapa? Kalau yang diketahui ada kecepatan awal, kecepatan akhir, kemudian waktu, berarti kita bisa menggunakan rumus yang pertama. Kenapa? Karena dari rumus yang pertama kita nanti bisa menentukan percepatannya terlebih dahulu. Oke, kita coba terapkan. Kita akan masukkan ke rumusnya. Berarti rumusnya jadi VT sama dengan V0 plus AT. Nah, VT-nya tadi sama dengan 15, kemudian V0-nya sama dengan 5 ditambah, nah A-nya yang kita cari terlebih dahulu, kemudian T-nya ini kita menggunakan yang T yang ke 10 detik. Oke, 5 ini kita pindah ruas ke kiri, jadi 15 min 5 sama dengan 10A. Ini hasilnya dengan 10 sama dengan 10A, jadi A sama dengan 10 per 10 atau sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Nah, ya, karena yang dicari adalah percepatannya. Nah, baru kita masukkan yang ditanyakan ini adalah T saat 7 detik. Nah, berarti kita bisa gunakan rumus ini tadi. Ya, untuk mencari kecepatan akhirnya VT sama dengan V0 plus AT. Nah, V0-nya menggunakan berapa? Yang menggunakan yang tadi. Berarti 5 ditambah. Nah, untuk percepatannya ini adalah menggunakan percepatan yang kita ketahui tadi, ya, yang kita cari. Berarti 1 dikalikan T-nya ini kita masukkan 7 detiknya. Berarti 5 ditambah 7. Nah, hasilnya sama dengan 12 meter per sekon. Nah, ini adalah hasil dari perhitungan tadi menggunakan rumus GLBB yang pertama. Oke teman-teman, untuk lebih memahami materi yang kita pelajari pada video ini, saya tambahkan soal lagi ya. Oke, sebuah mobil yang mula-mula diam menempuh jarak 100 meter hingga kecepatannya menjadi 20 meter per sekon. Hitunglah percepatan yang dialami mobil. Nah, dari soal ini kita bisa tebak. Soal ini adalah soal GLBB. Kenapa? Karena ada percepatannya ya. Nah, kemudian kita sudah mempelajari materi yang sebelumnya. Jika ada benda yang awalnya diam, berarti kecepatan awalnya itu sama dengan 0 atau V0-nya sama dengan 0. Oke? Nah, berarti dari soal ini diketahui yang pertama jaraknya sama dengan 100 meter, kemudian kecepatan akhirnya sama dengan 20 meter per sekon. Nah, untuk kecepatan awalnya sama dengan 0 meter per sekon. Berarti kita bisa menggunakan rumus GLBB yang pertama. Ya. Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Kita gunakan yang ketiga. Kenapa yang ketiga? Karena kalau untuk menggunakan yang pertama, T-nya tidak ada di soal. Jadi kita tidak bisa menggunakan ini. Kemudian yang kedua, soal GLBB yang kedua, kita juga tidak bisa menggunakannya. Kenapa? Karena di sini juga ada T-nya, sedangkan di soal tidak diketahui T-nya. Berarti kita menggunakan yang ketiga. Oke. Sekarang kita hitung untuk percepatannya. Berarti rumusnya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat
plus 2AS. Oke, VT-nya berarti 20 ya. Berarti 20 kuadrat sama dengan V0, karena ini 0, maka hasilnya 0. Kemudian 2 dikalikan A. Nah, percepatan yang kita cari, berarti A-nya yang kita cari. Kemudian S-nya itu 100. Berarti 20 kuadrat sama dengan 400. Ini 2 dikalikan 100 berarti 200. Ya, dikalikan A ya. Untuk mencari A berarti 200-nya pindah ruas ke kiri. Berarti 400 per 200. Oke, ada yang bisa kita coret? Kita coret 0-nya berarti 4 per 2. 4 per 2 hasilnya sama dengan 2. Satuannya apa? Meter per sekon kuadrat. Gampang kan? Oke teman-teman, semoga informasi tadi bisa membantu teman-teman dalam memahami konsep-konsep fisika. Jangan lupa untuk di-share dan di-like ya. Silakan dinyalain notifikasinya ya. Tunggu video-video selanjutnya.